Injelina Nadeak bercerita secangkir harapan, cerita inspiratif, penghangat hati, penguat iman. Stop kecewa, stop andalkan manusia. Ia berusia 50 tahunan, sikap dan tutur katanya santun. Terlihat ia punya pengalaman yang tak biasa sebelumnya. Kami kemudian berbincang, mulai dari penggalian jalan yang tak kunjung rampung, penghematan dengan ngopi di Starling, hingga keputusannya menjadi pengemudi taksi online 2 tahun ke belakang. Sebut saja namanya Pak Gunawan. Ia bercerita, sebelumnya usaha saya kelapa sawit. Perusahaan berjalan baik bertahun-tahun, hingga muncul regulasi baru seperti pajak berlipat, aturan yang gak sesuai dengan prinsip dan merugikan. Sambil tersenyum kecil, ia melanjutkan, Daripada terjerat masalah gak jelas dan bikin dosa, lebih baik perusahaan saya tutup. Saya menjawab, ya benar, walau pasti itu bukan keputusan yang gampang ya Pak. Sangat berat, Bu. Jawabnya. Ada waktu saya sama sekali tidak punya uang. Sementara ada 3 anak yang masih bersekolah dan istri yang masih harus diberi makan. Lanjutnya. Saya stres sekali. Apalagi saat susah gitu, keluarga sulit banget membantu. Walau cuma minta 10.000. Padahal waktu kondisi saya baik, mereka deket. Pak Gunawan tertawa terbahak. Saya kemudian menambahkan, keterlaluan ya Pak, ngandelin manusia seringnya bikin hati remuk. Sangat mengecewakan, Bu. Jangan coba-coba. Saudara yang punya uang dan katanya beragama, gak jaminan bakal bantu. Padahal sebelumnya kami gak pernah minta-minta. Karena lagi gak ada pemasukan, saya terpaksa. Itu pun jumlahnya kecil sekali. Emang soal uang gak ada istilah saudara. Cuma daripada benci terus dosa, saya berusaha lupain aja. Tuhan baik, biar cuma pengemudi taksi online, hidup baik. Uang cukup, walau buat hidup sederhana. Tambahnya sambil bersyukur. Ya Bu, saya belajar banget. Sesulit apapun hidup, usahakan yang terbaik sendiri. Selanjutnya, serahin sama Tuhan aja. Itu yang paling benar. Tambahnya. Kami berdua tertawa setuju. Tak lama, saya tiba di tujuan. Saya berterima kasih pada Pak Gunawan. Cerita hidupnya bikin hari dan hati ringan. Saya kemudian bergegas ke dalam mal menuju sebuah warung kopi. Sore itu saya bertemu Dian, kolega di kantor lama. Ia pekerja keras, sukses, berkarir hingga membuka usaha sendiri. Pertemuan terakhir kami hampir 6 tahun yang lalu. Kami bertukar cerita seru. Dian seorang yang ceria, jarang bersedih walau kondisi sedang tak baik-baik saja. Saya bertanya kondisi usahanya. Dan ia mulai bercerita. Perusahaan mau gue jual murah atau terpaksa tutup. Pemasukan ada, tapi sejak suami meninggal, alur kas gak terkendali. Partner pengelola keuangan makin jarang terlihat, sulit dihubungi. Ternyata pemasukan banyak dimanipulasi, katanya. Belum lagi suntikan modal yang masih harus dilunasi. Semua belum terbayarkan. Rumah yang dijadiin modal usaha disita karena digadaikan. Gue tinggal nunggu surat keluar dari rumah, ujar Dian. Gue udah gak nerima gaji dari 4 bulan lalu. Untung gue bisa masak. Gue mulai jualan lagi buat nyambung hidup. Ada masa gue cuman pegang duit 50.000 buat 1 minggu. Anak gue 3, 2 masih sekolah. Lanjutnya sambil tersenyum.
Di tengah sulitnya hidup Dian, ia masih harus membiayai keluarga adik almarhum suami yang tidak bekerja. Banyak pertanyaan mengapa yang kutanyakan, tapi aku tahu jawabannya. Gue usahakan yang terbaik selagi bisa. Sambil tertawa kecil, Dian melanjutkan ceritanya. Gue bersyukur banget Tuhan kirim orang untuk membantu. Justru dari orang yang gak gue duga. Orang yang deket yang dipikir bakal bantu, right? Atau nagih pinjaman lebih kejam dari debt collector. Hutang tetap bakal gue bayar. Makanya gue tetap kerja urus klien, jual masakan. Ucapnya. Satu-satunya yang ngasih kekuatan cuma doa. Gue gak tahu lagi harus gimana. Jadi gue berserah aja. Tiap hari pasti ada orang yang menagih. Hanya doa yang bantu gue tenang hadapi masalah. Dan yang bikin gue takjub, Tuhan terbukti sayang. Gue masih hidup, masih kuat kerja buat anak-anak dan bayar hutang. Ucap Dian sambil tersenyum dan meminum kopinya. Aku selalu takjub melihat kekuatan mantan kolegaku ini. Bukan cuma kuat fisik, tapi mental dan imannya pun kuat. Aku yakin kerja keras, penyerahannya pada Tuhan akan memulihkannya. Hari ini aku diberkati dengan cerita 2 orang yang kutemui. Pak Gunawan, Dian hadapi badai hidup yang sulit. Aku pun memilikinya, walau dalam bentuk yang berbeda. Kedua sosok ini adalah bukti nyata yang mengingatkanku. Stop kecewa, stop andalkan manusia, doa dan berserah pada Tuhan saja.